Perkatima ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Tersangka HM selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobby-lobby dengan pihak PT Timah Tbk. Tersangka HM menginisiasi pengumpulan keuntungan dari CP tersebut di atas tadi untuk diserahkan kepada PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka H dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility. Kedua tersangka ini tentu akan menjadi otoritas dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Pemirsa, Senin kemarin pemandangan tidak biasa terlihat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Halaman gedung Kejari Jakarta Selatan jadi mirip seperti showroom mobil mewah pasca Kejaksaan Agung melimpahkan kasus mega korupsi PT Timah dengan tersangka Harvey Mois dan Helena Lim ke Kejari Jakarta Selatan. Kita akan lihat deretan harta bergelimang milik Harvey Mois yang diduga merupakan hasil dari korupsi PT Timah. Tidak hanya berkas perkara dan tersangka, deretan barang mewah yang disebut sebagai barang bukti ini juga ikut dilimpahkan. Langsung saja kita lihat apa saja barang mewah yang disita penyidik dari tersangka Harvey Mois. Yang pertama, kita bisa lihat adalah 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar ada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Rumah terluas yang disita penyidik adalah rumah Harvey di Senayan dengan luas 483 meter persegi. Selain aset tanah dan bangunan, Kejaksaan juga menyita 8 mobil mewah berbagai merek. Ada 2 Ferrari, 1 Mercedes-Benz, kemudian 1 Porsche, Rolls-Royce, Mini Cooper, Lexus, dan juga 1 Velfire. Nah, salah satu mobil mewah yang paling menyita perhatian kemarin itu adalah mobil Mini Cooper yang berplat B883 SDW. Kode SDW diduga merujuk pada Sandra Dewi sehingga memunculkan pertanyaan, apakah mobil atas nama Harvey Mois atau atas nama Sandra Dewi? Kuasa hukum Harvey Mois, Haris Arthur Herdar, memastikan bahwa seluruh mobil tidak ada yang atas nama Sandra Dewi. Mobil dengan plat SDW ini hanya hadiah Harvey kepada Sandra Dewi. Berikutnya kita akan lihat lagi, selain deretan mobil mewah ini ada juga barang lain yang tidak kalah dibicarakan publik adalah puluhan tas branded yang diduga milik Sandra Dewi. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, jumlahnya ada 88 tas. Salah satu tas Sandra Dewi yang termahal ditaksir bisa mencapai 529 juta rupiah. Harga ke-88 tas branded ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Mungkin itulah yang menyebabkan Sandra Dewi ini tidak terima atas penyitaan 88 tasnya. Melalui kuasa hukumnya, Sandra Dewi menegaskan bahwa puluhan tas brandednya didapat dari kerja Sandra Dewi sebagai endorser. Kuasa hukum Sandra Dewi juga menyebut akan berjuang untuk membuktikan hal tersebut di pengadilan nanti. Nah, barang-barang lainnya yang ikut disita adalah 141 perhiasan, logam mulia, dan ini nih, uang sebesar 400.000 dolar Amerika, serta ada rupiahnya juga senilai 13,5 miliar rupiah. Saat proses penyerahan sang suami dan juga barang-barang bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sandra Dewi tidak tampak mendampingi Harvey Mois. Kuasa hukum dari Sandra Dewi mengatakan bahwa Sandra Dewi absen karena harus mengurus anak-anaknya di rumah. Sekaligus ia juga membantah ada masalah dalam rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois. Keterkaitan Sandra Dewi dengan aset dan juga harta benda Harvey Mois ini, pemirsa, sebelumnya mereka ini menikah pada November 2016 lalu. Harvey dan Sandra Dewi sepakat untuk membuat perjanjian pranikah, yaitu pisah harta. Perjanjian pisah harta dibuat karena faktor profesi keduanya. Kita tahu Harvey Mois itu adalah seorang pengusaha, sementara Sandra Dewi adalah artis yang juga pengusaha, punya sejumlah bisnis. Penyidik Kejaksaan Agung mengaku mendalami perjanjian pisah harta
milik Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Ini tentang sejauh mana perjanjian pranikah saudara SD ini, apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa pidana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan. Sebagaimana kita ketahui, saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan sebagai artis. Kejaksaan Agung telah melimpahkan tersangka Harvey Muiz dan juga Crazy Rich Pig Helena Lim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya dilimpahkan untuk menjalani persidangan kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah pada tahun 2015 hingga 2022. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hardy Siregar mengatakan setelah penyerahan dua tersangka ini total 18 berkas perkara yang diselesaikan tim penyidik Jampitsus dan selanjutnya tim penyidik akan segera menyelesaikan proses penyidikan terhadap 4 tersangka lainnya. Kita simak pernyataannya. Tersangka HM selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobby-lobby dengan pihak PT Timah Tbk terkait kerjasama sewa-menyewa pengelogaman timah untuk memfasilitasi CP VIP, PT SBS, PT SIP. Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 300 triliun rupiah yang meliputi ada harga sewa smelter 2, sekian triliun, kemudian juga pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang senilai 26 triliun lebih dan juga ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan ditaksir bisa mencapai 271 triliun rupiah. Oleh karena itu pemirsa, kita ikuti saja bagaimana perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan kita nantikan bagaimana fakta-fakta akan terkuat di persidangan nanti. Kami masih akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.